عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabiyul karim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i sahabatul qurbatul rasulullah wa ila hadrati jami'il a'immatil mustahidin wa ila hadrati jami'il muallifin wal musannifin, khususan musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Hafiz hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq wa nafa'ana bi ulumihim kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat-ayatnya Ya Yohanes. Ayat pertama Ya Yohanes ya. Ayat sebelumnya mana ya Yohanes? Ya Yohanes tengah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum mul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin. Berarti 22 Al-Baqarah 22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'atallahu aliman ilman illa wa akhadal misaqo kama ukhida misaqun nabiyina ayyubayinuhu wala taktumuna. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada seseorang yang berilmu, karena tidak ada yang berilmu kecuali atas kehendak Allah. Dan ketika Allah memberikan ilmu kepada seseorang yang berilmu, maka illa wa khadal misak, maka Allah akan mengambil perjanjian darinya. Sebelum diberi ilmu, kita diminta perjanjian oleh Allah. Apa yang Allah minta atau apa yang harus kita tanggung jawabkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ma'ukhidan nabiyun, sebagaimana janji yang Allah atau tanggung jawab yang Allah minta kepada para nabi. Jadi seorang yang mengerti akan ilmu,
diberi ilmu oleh Allah, maka dia diminta tanggung jawab sebagaimana para nabi diminta tanggung jawab. Ayyubayyinuhu wala taktumunah. Di antaranya secara garis besar adalah menjelaskan atau mengajarkan ilmu yang dia dapat, wala taktumunah, dan tidak menyembunyikan kepada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, maka ada tanggung jawab besar di sana. Tanggung jawabnya adalah ayyubayyinuhu, mengajarkan ilmu tersebut. Pertama kepada siapa? Kepada keluarga tentunya. Setelah kepada diri sendiri, lalu kepada keluarga. Guru anak berpesan dulu pulang dari pondok minimal 3 tahun ini terus aja ngajar. Jangan coba-coba menggeluti bidang usaha, terus aja ngajar. Kata anak, 3 tahun saya belum punya santri, belum punya tempat. Santri pertama kamu adalah istri kamu, santri kedua adalah anak kamu. Dan salah satu ulama, beliau mempelajari ilmu agama sehingga menjadi ulama yang sangat berilmu. Ketika ada yang datang, wahai Abuya, saya mau menitipkan anak saya di sini. Beliau menjawab, aku ini belajar ilmu untuk diriku dan untuk anakku, untuk keluargaku. Tapi kalau mau ikut sama-sama, mangga silahkan. Dalam artian, kita ini mendapat tanggung jawab untuk diri kita tentang ilmu kita, juga kepada keluarga kita. Bukan berarti seseorang tidak mengamalkan ilmu apabila tidak mengajarkan kepada orang lain, karena dia juga mengajarkan kepada anak dan istrinya. Tapi seandainya dia mengajarkan kepada orang lain dan lupa kepada diri dan keluarganya, maka seolah-olah ilmu itu tidak dia amalkan. Jadi yang lebih utama ini, amalkan, praktekkan, kemudian contohkan kepada keluarga kita. Nah, bila ada kesempatan, maka harus disampaikan kepada orang lain. Berbeda dengan seseorang yang mendapat predikat ustadz atau mu'alim atau kiai, maka dia mau tidak mau ayyubayyinuhu. Rasul ini sebelum mengajarkan kepada umat, beliau mengajarkan dulu kepada keluarganya. Walaupun pada buktinya ada Rasul yang keluarganya tidak beriman, tapi bukan berarti beliau membiarkan. Mereka ini terus mengajarkan kepada keluarganya, kemudian kepada umat. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke pengajian ini bisa pertama mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita, untuk keluarga, dan jenjang luasnya untuk lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Karena ada 3 hal yang tidak bisa diraih, 3 hal yang tidak bisa diraih, dan 3 hal itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah istri solihah. Istri solihah ini hal yang tidak bisa kita raih, itu adalah hadiah dari Allah. Saya mau cari jodoh Pak Ustadz, mau dari pesantren biar solehah, tapi ternyata kitanya bukan orang soleh, maka tidak akan bisa mendapatkan istri yang solehah. Karena istri solehah adalah hadiah dari Allah karena kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak perlu kita mencari istri yang soleh, aku A, aku B, aku pesantren ini, pesantren itu, tanpa membenahi diri kita menjadi orang soleh. Kalau kita soleh, pasti Allah siapkan istri yang soleh, karena itu hadiah. Yang kedua, hadiah dari Allah tidak bisa kita raih, tetangga yang baik. Suatu tetangga saya kok gitu ya gitu. Nah, tetangga ya, tolong bilangin dong tetangga saya biar jadi tetangga yang baik gitu ya.
Ternyata tetangga yang baik ini tidak bisa diusahakan. Tetangga yang baik ini tidak bisa diciptakan. Tetangga yang baik ini adalah hadiah karena ketakwaan kita. Di antara kita mengamalkan ilmu untuk diri kita, untuk keluarga kita, itu adalah faktor turunnya hadiah dari Allah, diberikan tetangga yang baik. Yang ketiga, yang menjadi hadiah dari Allah ini susah sekali. Yang ketiga, sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah hadiah dari Allah. Tidak bisa diusahakan, walaupun kita harus mengusahakan. Sok usahakan, sapa perakat, silahkan kalian mau, tapi tidak membenahi hidup, hesek yang berjamaah itu susah. Ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka berbahagialah, bersyukurlah orang yang sudah istiqomah dalam berjamaah sholat 5 waktu, karena dia sudah mendapat anugerah atau hadiah terbesar dari Allah. 3 perkara yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah, bukan karena usaha kita. 1, istri solehah. Ustaz, tolong bilangin istri saya tuh biar jadi istri yang nurut, yang soleha. Yang harus dibilangin ini suaminya, kamu dulu yang jadi suami soleh, nanti istri kamu jadi istri soleha. Yang kedua, tetangga yang baik. Yang ketiga, sholat berjamaah. Nah, itu semua bisa diraih kalau kita mencerminkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Makanya selevel-level dasarnya kita itu harus tahu sedikit atau sepintas lalu tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, walaupun hanya dengan mendengar. Karena Rasul bersabda, kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhiban wala takun khamisan. Jadilah kalian sebagai ulama, kalau tidak bisa jadilah kalian sebagai orang yang menuntut ilmu seperti kita semua sekarang. Kalau tidak bisa, jadilah kalian orang yang mendengarkan. Kalau tidak bisa, jadilah kalian orang yang mencintai. Resep, saya senang ada pengajian di situ walaupun saya belum bisa ngaji. Minimal itu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Bukan kiai, bukan pencari ilmu, bukan yang mendengarkan ilmu, mendengar ilmu, bukan yang mencintai ilmu, tapi malah minimal cuek, jangan. Ada pengajian cuek, gitu ya. Insya Allah bentuk kemakmuran minimal dari lingkungan itu dihasilkan dari keluarga-keluarga. Setelah per keluarga, per kakak ini mereka baik, maka lingkungan bertetangga pun akan baik. Dan itu semua tidak bisa diraih tanpa ilmu. Jadi sangat penting sekali mencari ilmu. Bahkan tidak ada, atau kita ini tidak disuruh untuk menambah sesuatu ketika hidup kecuali hanya untuk menambah ilmu. Kita tidak disuruh menambah harta, menambah kekayaan, menambah istri, menambah anak, tapi kita disuruh menambah ilmu. Kalamun ilmuna bertambah, istri bertambah, anak bertambah, kekayaan bertambah. Amin. Jadi ini bisa masuk ke segala segmen ini, orang soleh ini. Untuk mendapatkan istri yang soleh, kitanya harus soleh. Nah, kita tidak perlu memaksakan diri atau baca doa ini doa itu untuk menyolehkan istri kita. Kalau kitanya soleh, maka otomatis Allah akan hadiahkan kepada kita istri yang soleh. Dalam artian Allah jadikan istri kita yang tidak soleh ini jadi soleh, bisa secara otomatis, bisa menerima kekurangan kita, menerima keadaan kita, menerima temannya, teman barunya, istri kedua. Kalau sudah soleh, syaratnya soleh. Iya, syaratnya soleh. Kalau kita nggak soleh, mau diumpetin gimana pun, ya nggak bisa, nggak bisa. Kalau ibu-ibu dengar nanti kata ibu-ibu, ya udah ayah jangan soleh, nanti nambah istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala
Ya ayuhan nas, wahai para manusia, hai ahlal Makkah. Biasanya kalau ayuhan nas ini kepada penduduk Mekah. Kalau penduduk Madinah biasanya ya ayyuhalladzina amanu, karena kebanyakan orang Madinah ini beriman. Jadi kalau di Quran kita ketemu ayat ayuhan nas, oh ini pasti diturunkannya ini atau suratnya ini Makkiyah. Kalau di Quran kita nemu ayuhan nas, maka itu adalah galibnya orang Mekah. Universal kepada kita semua, cuman diturunkan di Mekah. Ai ahlal makata, maksudnya wahai orang Mekah. U'budu, bertauhidlah kalian. Bertauhid. Wahidu, maksudnya bertauhidlah kalian. Bertauhid. Rabbakum, kepada Tuhan kalian semua. Siapa Tuhan kita? Alladzi, yang khalaqa, menciptakankum, kepada kalian semua. Bertauhidlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian semua. Orang Mekah ini tidak disuruh sholat, suruh bertauhid aja dulu. Bertauhid aja dulu. Ansa'a, maksudnya ansa'a ngaluarkeun Allah kum kaaranjeun kabeh kepada kalian semua. Walam takunu, jeung henteu bukti aranjeun kabeh, dan bukanlah kalian semua itu syai'an, apa-apa. Karena kalian ini bukan apa-apa. Kalian ini diciptakan oleh Allah ini, kita semua diciptakan oleh Allah ini dengan keadaan telanjang, bahkan untuk meminta pertolongan pun tidak bisa, hanya menangis dan menangis, bukan apa-apa. Jadi tidak layaklah seseorang manusia ini bersombong, karena kita ini dilahirkan bukan apa-apa. Walam takunu syai'an, kalian ini bukan apa-apa, kata Allah. Wa khalaqa, jeung nyiptakeun Allah alladzina, kajalma-jalma, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian semua. La'allakum, pastinya kalian semua tatakun, adalah orang-orang yang bertakwa. Saya bahasa Indonesia. Ayat di sini, ya ayuhan nasu ubudu, wahai orang-orang Mekah atau wahai manusia-manusia, bertauhidlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang kalian ini bukan apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Seandainya kalian melakukan hal seperti itu, melakukan apa? Ketauhidan kepada Allah, la'allakum tatakun, pasti kalian jadi orang bertakwa. La'allakum ini maknanya taroji, mudah-mudahan, semoga. Kalau kita lihat Quran terjemah biasanya semoga kalian bertakwa, atau mudah-mudahan kalian bertakwa, atau agar kalian bertakwa. Tapi kata taroji ini la'allakum, apabila ada di Al-Quran dan diucapkan oleh Allah seperti ayat ini, maka maknanya bukan semoga, maknanya pasti. La'allakum, pasti kalian bertakwa. Jadi mereka dituntut oleh Allah untuk menjadi orang bertakwa ini tidak harus sholat, tidak harus puasa, bertauhidlah kepada Allah. Bertauhidlah kepada Allah, mengesahkan ketuhanan Allah, jangan beribadah kepada Tuhan selain Allah. Karena saat itu memang ajaran Islam ini baru turun, dibawa oleh Rasulullah SAW setelah fatrah, setelah kekosongan risalah. Kemudian Rasul datang membawa ajaran, yaitu tauhid. Karena kebanyakan orang Mekah ini menyembah Tuhan yang beraneka ragam. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, Tuhan-Tuhan berhala. Nah, ketika itu boro-boro dititah sholat, merenya nyembah nabi kanu kitu kene sasepet heula, bertauhid heula, kayak geus bertauhid ka karek sholat. Nah gitu. Tah ayeuna ngaji disubuhan heula supaya darah.
supaya tengah lamun ke ngaji tengah lamun teu aya bari barang sambil makan nggak apa-apa. Tangkema kita kalau sudah tahu hakikat atau mahiyah ilmu, kita yang butuh ilmu. Walaupun tidak ada sajian, walaupun hujan badai, tetap akan berangkat menuntut ilmu karena tahu akan pentingnya ilmu. Biibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Takwa ini maksudnya takut. Ikobahu takut, takwa ikobahu terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Walla'ala, dan lapad la'ala ini fil asli secara asal, secara dasar adalah litaroji, untuk makna berharap, mudah-mudahan, semoga. Wa fi kalamihi, dan di kalam Allah Subhanahu wa taala la'ala ini litahqiq adalah dengan makna tahqiq, pasti. Maka kalau Allah mengucapkan la'ala artinya pasti. Maka Allah memastikan orang-orang yang saat itu mau bertauhid saja kepada Allah sudah pasti termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Apabila dia meninggal tanpa melaksanakan sholat, maka dia adalah orang-orang yang bertakwa, dan surga ini diciptakan untuk orang bertakwa. Surga ini nama lainnya adalah Darul Muttaqin. Ada lagi Darul Qoror, bukan Darul Qoror, Darul Muttaqin, bukan Darul Solihin, bukan tempatnya orang-orang soleh, tapi tempatnya orang-orang takwa. Apalagi Darul Ustadin, tempatnya para ustadz, bukan. Surga ini Darul Muttaqin, tempatnya orang-orang bertakwa. Maka ketika orang Mekah saat itu hanya bertauhid, mengakui keesaan Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana, sakitu we aya itikan di dalam hatinya, maka dia adalah orang bertakwa, meninggal masuk surga. Karena surga ini adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Setelah kemarin Allah menceritakan tentang sifat-sifat munafik yang sangat berbahaya, apabila tidak dibenahi akan sangat berbahaya, akan menjadi penyakit yang besar, menjadi penyakit yang kronis di dalam hati kita, kemunafikan ini. Kemudian Allah melanjutkan dengan menegur, kalian gak perlulah, belum saatnya kalian untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Kalian bertauhid saja kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid. Allah yang telah menciptakan kalian, yang kalian berbangga diri dengannya, berbangga diri karena menjadi seorang yang berpenghasilan, berbangga diri karena menjadi seorang yang berilmu, yang di hadapan Allah walam takunu syai'an, kalian ini bukan apa-apa. Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian melakukan itu, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi, Allah itu, alladzi nyaeta anu, Allah itu gitunya. Ja'ala anu geus ngajadikeun, khalaqa maksudnya menciptakan, lakum untuk kemanfaatan kalian, lakum manfaat pikeun aranjeun, nyiptakeun naon, al ardo kana bumi, firosan barianan diamparkeun. Ini terjadi perdebatan, karena sepengetahuan kita dan memang senyatanya bumi itu bulan. Kok kenapa di ayat ini dinyatakan terhampar, hamparan? Ternyata makna firosan ini bukan hamparan, yang dihamparkan. Yang dihamparkan maksudnya diratakan, tapi bulat gitu ya. Tinggal ditafsirkan. Lapan firosan, halun adalah hal, tingkah. Basaton maksudnya amparan, hamparan, yuftarosu yang dihamparkan.
la goyata tiada akhir fis solabati di dalam kerasnya bumi, awil luyunati dan lembutnya bumi. Maksud hamparan ini adalah bumi Allah bentangkan, walaupun pada hakikatnya bulan, dan manusia ini walaupun berjalan tidak akan jatuh ke atas, maka seolah-olah bumi ini hamparan. Dan Allah jadikan di bumi ini tidak ada akhir untuk kerasnya bumi dan tiada akhir untuk lembutnya bumi. Cai nepi ka mana hipuna cai, untung tuh batu nepi ka mana terasna batu, yuk hancur yuk kayak bakal manggia dia lebih teras, seperti itu. Paham tuh? Jadi lain berarti bumi teh datar, bumi nama bulat ngan pedah dina bulat eta orang bisa berjalan seperti hamparan yang diamparkan gitu. Pada hakikatnya mah bulan. Fala yumkinu, fala yumkinu maka tidak mungkin naon al istiqraru tumetep langgeng alaiha di luhureun bumi. Ingatlah, bumi ini adalah sesuatu, bumi ini Allah jadikan sebagai sesuatu hamparan yang dibentangkan, yang kita ini tidak akan bisa menemui ujungnya. Kalau bumi ini hamparan bukan bulat, pasti ada ujungnya. Nah, kalau hamparan yang dibentangkan tidak ada ujungnya karena bulat nyambung deh. Kudu sadar orang dengan keadaan bumi seperti itu, tidak ada naon teas anu aya tungtungna, moal aya hipu nu aya tungtungna. Maksudna urang teh moal kekal di dunia, moal aya naon, moal aya jelema jagoan anu tungtungna, moal aya jelema anu eleh anu tungtungna moal. Peringatan bahwa kita ini tidak akan kekal di dunia, pasti akan menghadapi yang disebut kematian. Lalu man taroka dunya bila zadin, barang siapa meninggalkan dunia tanpa bekal, karena kehidupan dunianya dia habiskan untuk mencari bekal hidup di dunia. Padahal dunia ini adalah Allah ciptakan untuk mencari bekal hidup di akhirat dengan rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi dia habiskan untuk mengumpulkan bekal hidup di dunia. Kerja untuk apa? Untuk makan untuk kerja besok. Nggak habis-habis. Akhirnya dia lupa dengan bekal yang akan dibawa untuk akhirat. Man taroka dunya bila jadin, barang siapa meninggalkan dunia tanpa bekal, maka seolah-olah dia mengarungi mengarungi lautan bila safinatin tanpa perahu. Teuleum Firaun jangkung gede. Cenah mah Firaun teh jangkungna kisaran 30, karena Nabi Musa ini 20 meter. Nabi Musa ini makamnya di Hadrami. Anak ketemu seseorang yang pernah ke Yaman. Beliau jarah ke makam Nabi Musa. Setelah jarah, beliau naik ke bukit. Beliau lihat ternyata panjangnya makam Nabi Musa ini 20 meter. Apa? Nabi Fir'aun ini kisaran 20 meter, 20 atau 21 meter. Tilalem anggar bari beunghar komo urang. Jadi ingatlah, kehidupan dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal di dalamnya. Jadi persiapkan bekal untuk hidup yang selamanya. Alam padang poe panjang, nagara Tanjung Sampurna teh. No? Akhirat. Wassamaa, dan Allah jadikan langit binaan sebagai atap. Sakopan maksudnya sebagai atap. Wa anzala, dan Allah turunkan minas samai, dari langit. Wa anzala, jeung nurunkeun Allah minas samai di langit ma'an kana cai. Fa akhraja, kemudian Allah mengeluarkan
bihi dengan sebab air tersebut, minat samaroti dari berbagai tumbuhan, rizkon sebagai rizki lakum untuk kalian, takuluna kalian memakan hu rizki tersebut, wa ta'lifuna dan kalian memberi maraban, dan kalian maraban bihi dengan rizki tersebut, dawabakum kepada binatang-binatang kalian. Fala taj'alu maka janganlah kalian menjadikan lillahi kepada Allah andada sebagai bingbilangan apa sih? Sebagai beberapa. Jangan jadikan Allah ini tidak satu. Hitungan. Tidak satu. Syuroka tajalu fala tajalu maka tong ngajaradikeun anjeun kabeh lillahi ka Gusti Allah angdadan eta anu bingbilangan. Loba. Syuroka maksudnya berserikat, bersekutu fil ibadati di dalam ibadah. Wa antum jeung ari aranjeun kabeh ta'lamuna eta nyaho anahu sanyanyana Allah al khaliqu eta anu nyiptakeun, wala yukhlaqun jeung lain anu diciptakeun. Allah ini adalah zat maha pencipta, bukan yang diciptakan. Wala yakunu jeung moal aya, wala yakunu jeung tebukti Allah, wala yakunu jeung tebukti punten, wala yakunu jeung tebukti ilahan eta jadi Tuhan, saha ilaman kecuali zat yahluku yang menciptakan. Dan kita tahu bahwa Allah ini adalah Khaliq yang maha mencipta, bukan yang diciptakan, dan tidak mungkin menjadi Tuhan kecuali zat yang maha menciptakan. Nah, kalau kita lihat Tuhan-Tuhan orang kafir Quraisy ini adalah Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, asbabun nuzulnya orang-orang kafir ini berkumpul. Orang-orang kafir ini berkumpul kemudian bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, terbuat dari apakah Tuhanmu? Apakah dari emas? Apakah dari perak atau dari tembaga sebagaimana Tuhan kami buat? Kemudian Rasul menjawab, qul huwallahu ahad, Allah ini Maha Esa. Yang Maha Esa ini berarti tidak ada yang membuat, karena Dia Maha Esa, Maha sendiri, tidak ada. Kalau ada dua, ada kemungkinan tuh salah satunya yang membuat. Kalau Maha Esa ini berarti yakhluqu wa la yuhlaq, menciptakan dan tidak diciptakan. Setelah Allah menceritakan tentang bahayanya sifat munafik, kemudian Allah ajak diskusi orang-orang kafir ini. Wahai orang-orang, bertauhidlah kalian kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan telah menciptakan bumi untuk kalian hidup di dalamnya, dan telah menciptakan langit untuk kalian berteduh. Dan kemudian Allah berikan rezeki dengan pelantaraan air hujan yang menumbuhkan tumbuhan yang bisa kalian yang bisa kalian ambil manfaat. Bukan karena Allah, itu menyekutukan dalam hal ibadah. Ibadahnya karena A, karena B, karena C, ibadahnya. Jadi ingat Pak, dulu ada Bapak Haji, beliau bangun untuk sholat malam. Beliau sholat tahajud di malam hari. Beliau sholat tahajud, kemudian setelah tahajud beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhan, besok saya akan panen sawah saya, ya Allah. Semoga Engkau memberkahi panen saya dan Engkau menjadikan hasilnya melimpah ruah untuk saya manfaatkan bersama keluarga saya. Setelah tahajud itu berdoa sama Allah.
Nah, paginya habis sholat subuh, si bapak haji ini pergi ke sawah. Bapak haji ini membawa sesuatu, kemudian dikaitkan di tiang. Kemudian beliau mengeluarkan dari sakunya kertas yang menggumpal, kemudian dibuka, ternyata kemenyan. Kemudian kemenyan itu dibakar. Setelah asapnya keluar, wahai penunggu sawah ini, saya akan panen. Sedikit saya baktikan kepada Anda, dan banyak yang saya mohon kepada Anda. Karena kan biasanya di ancaknya sesajinya ini cuma ada irisan pisang sedikit. Nah, yang seperti itulah yang disebut musyrik. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malamnya dia beribadah kepada Allah, paginya dia beribadah atau memohon kepada Mbah Jambrong yang ada di sawah Nyai Sarifo Haji dan lain sebagainya. Itu yang disebut musyrik. Lalu bagaimana dengan orang yang memohon kepada penghuni pohon, penghuni tempat, penunggu atau jin-jin penunggu, tapi dia tidak melaksanakan sholat? Itu sudah bukan musyrik lagi. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah. Dia suci, pure ibadahnya itu kepada makhluk itu. Yang disebut musyrik ini ke Allah beribadah, ke yang lain beribadah, itu musyrik. Kita sering ya menegur seseorang, "Woi Pak, itu musyrik tuh." Dia bukan musyrik lagi. Dia sudah enggak beribadah sama Allah. Sholatnya enggak, apa-apa enggak, tapi terus memohon kepada makhluk-makhluk seperti itu. Maka itu sudah bukan kategori musyrik lagi, sudah di atas musyrik. Jadi musyrik itu orang, karena musyrik sama tauhid ini tipisnya ini bagaikan kulit bawang. Kadang-kadang seperti musyrik padahal tauhid, kadang-kadang seperti tauhid padahal musyrik. Hati-hati. Oh, Pak Haji mah aku musyrik buat yang tahajud, padahal kan kesada. Ketika paginya dia mau menuai padi, dia memohon dulu ke Nyai Sarifo Haji. Biasanya orang kampung tuh, kalau orang-orang perumahan dia nggak tahu Nyai Sarifo Haji, nggak paham ya Nyai Sarifo Haji. Nyai Sarifo Haji itu adalah dewi penunggu padi. Makanya orang kampung ini Pak, mitosnya mereka nggak sembarangan kalau mau jual olahan makanan yang dari nasi, karena takut nggak cukup syarat Nyai Sarifo Hajinya nanti marah. Orang kampung ini masih kuat. Namanya Nyai Sarifo Haji. Nggak tahu orang mana itu Nyai Sarifo Haji. Wa antum ta'lamun wa in kuntum, dan seandainya kalian semua fi raibin, ada keraguan, syakin maksudnya keraguan. Makna raibin ini sakin, keraguan, mang ragu, mimma akan sesuatu, nazalna yang aku turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Ala abdina, kepada hamba kami. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Muhammadin yaitu Nabi Muhammad. Minal Qur'ani, daripada Al-Quran. Dan apabila kalian ada keraguan tentang Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad SAW, apa yang kalian ragukan? Annahu min indillah, apakah annahu sanyanya itu Quran min indillah, eta disandingkeun Allah, apakah Quran ini benar adalah ayat Allah atau hanya ciptaan atau tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian ragu apakah Quran ini adalah firman Allah atau hanya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tantang semua. Dan sering kali Allah menantang kita, menantang orang-orang kafir di dalam Al-Quran untuk coba, kalau kalian mampu, datangkanlah Al-Quran seperti yang aku turunkan kepada Muhammad. Allah tantang. Fa'tu, maka datangkanlah oleh kalian.
bisuratin, dengan satu surat saja. Kalau kalian ragu Al-Quran ini dari sisi Allah, kalau kalian meyakini bahwa Al-Quran ini hanya karangan Nabi Muhammad, silahkan kalian datangkan Al-Quran satu ayat saja. Mimislihi, yang seperti Al-Quran. Mimislihi anu seperti Al-Quran. Ayal munajali tegas nama seperti anu diturunkan. Wamin, dan huruf min di sini min mislihi, nah min itu lil bayan adalah untuk makna lil bayan. Harus ngaji balaghah nih kalau mau paham. Ayhiya maksudnya datangkanlah sesuatu misluhu seperti Al-Quran, sesuatu yang seperti Al-Quran fil balagoti secara kebilagahannya, wa husni nadmi, dan secara bagusnya susunan. Wa husni nadmi, dan secara bagusnya susunan. Allah tantang kalau kalian ragu tentang Al-Quran, apakah Al-Quran ini firman Allah atau ucapan Nabi Muhammad, kalau kalian ragu silahkan kalian datangkan satu surat tentang Al-Quran yang menyerupai Al-Quran secara kebilagahannya, secara susunannya, wal ihbar anil ghaib, dan berita tentang hal gaib, dan berita tentang hal gaib, karena Quran ini dari yang maha gaib, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini secara spontan belum bisa langsung memahami Al-Quran, wajar, karena ini dari makhluk gaib dan kita ini makhluk nyata. Quran ini dari yang maha gaib, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk nyata. Kalau kita masih perlu berpikir untuk Al-Quran, makanya wajar, karena kita makhluk nyata. Nah, setiap ayat Al-Quran ini ada susunan kata yang disebut bilagah, artinya sesuatu yang memenuhi ma'ani, bade, dan bayan. Dan ada susunan yang indah, dan ada berita-berita tentang gaib. Itu ayat-ayat Al-Quran. Wasuratu, yang disebut satu surat. Wasuratu jeung arisa surat. Naon si surat teh? Qit'atun, eta sajuz Al-Quran. Laha anu eta tetep pikeun itu surat. Awalun ari aya mimiti permulaan, wa akhirun jeung aya akhir. Aqoluha pang saeutik-saeutikna surat, salasu ayatin eta 3 ayat. Sok datangkeun Al-Quran. Lamun maneh teu bisa, wad'u, dan undanglah suhadaakum, penolong-penolong kalian. Sok maneh kerjasama dengan orang-orang yang kalian jadikan sebagai penolong, dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Berjibakulah kalian, alihatakum, maksudnya dengan Tuhan-Tuhan kalian, allati anu ta'buduna, anu ibadah anjeun kabeh hak kana itu Tuhan, min dunillah, selain Allah. Ay ghairihi, maksudnya selain Allah. Lituinakum, agar bisa membantu kalian untuk mendatangkan Al-Quran, atau mendatangkan sesuatu yang menyerupai Al-Quran. In kuntum, itu pun in kuntum, seandainya kalian semua shodiqin, adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran, apakah ini ucapan Nabi Muhammad atau firman Allah, silahkanlah kalian datangkan sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Kalau kalian tidak bisa, maka undanglah
penolong-penolong kalian, bahkan datangkan Tuhan kalian untuk menurunkan ayat seperti Al-Quran, satu surat saja. Fi anna Muhammadan dina sanyanya yen Nabi Muhammad qala etang ngucap Nabi Muhammad bukan Al-Quran min indi nafsihi dina sandingan dirina Kangjeng Nabi Muhammad, lain di Allah. Faf'alu, silahkan kalian kerjakan dalika untuk mendatangkan Al-Quran. Fa'inakum pan aranjeun kabeh teh. Fa'inakum, karena sesungguhnya kalian Arabiyun adalah orang Arab, fusoha'a yang fasehat, mislahu seperti Nabi. Kalian dan Nabi ini adalah orang Arab, sama-sama fasehat dalam berbicara. Sok datangkeun lamun ieu Nabi anu ngadatangkeunana berarti manehge bisa gitunya. Kalau Quran ini ucapan Rasul berarti kalian pun bisa menciptakan Al-Quran, karena kalian sama Rasul ini adalah sama-sama orang Arab. Walamma ajaju, dan tatkala mereka lemah andalika dari mendatangkan Al-Quran, qala ta'ala, ini ada makhluk laknat yang menjawab tantangan Allah, namanya Musailamah Al-Kadzab. Bahkan Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, dan dia mendapat wahyu di masa kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian Musailamah Al-Kadzab diperangi oleh Khalid bin Walid atas perintah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku nabi, maka datanglah Amr bin As. Diceritakan dalam kitab Ajaibu wa Taraif Ibra'atu Tarikh karya Syekh Hasan, wahai Musailamah, apakah engkau benar menjadi nabi setelah Nabi Yuna Muhammad SAW benar? Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, sahabatmu itu dulu Muhammad, kata Musailamah Al-Kadzab, apa yang Allah turunkan kepadanya dan disampaikan kepada kalian? Banyak, diantaranya Allah menurunkan satu ayat yang sangat singkat tapi maknanya sangat padat. Bacakan itu. Ayatnya adalah wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian Musailamah Al-Kadzab pun dia, wah itu berita akhirat, berita gaib. Wal asri, sesungguhnya demi waktu, sesungguhnya manusia ini kerugian kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq, dan berwasiat dengan hak dan berwasiat dengan kesabaran. Akhirnya Musailamah berpikir, dan Musailamah menjawab tantangan Allah dengan jawaban yang seperti meyakinkan padahal jauh dari kebenaran. Apa yang Musailamah jawab untuk untuk menjawab tantangan Allah? Fa'tu bi suratin, Musailamah mendatangkan satu surat. Si Musailamah berpikir, kemudian berkata, kata Musailamah Al-Kadzab, ya barru, ya wa barru, innama anta iradun wa sodaru wa sa'iruka nafarun wa naqaru. Itulah ayat yang aku terima dari Allah yang bisa menjadi pembanding surat Wal Asr. Ya wa barru, ya wa barru, innama anta iradun wa sodaru wa sa'iruka nafarun naqaru. Artinya, ini tersenyum-senyum ini siapa? Amr bin As. Iya ayat lucu, hebat ya. Karena Musailamah Al-Kadzab ini ingin mencoba mendatangkan berita dari gaib. Ingin mencoba mendatangkan berita dari gaib sebagaimana kebiasaan Al-Quran.
yang artinya ya wabaru, wahai bulu, wahai bulu. Idrodun wasodaru, sesungguhnya engkau sesuatu yang dimaksud dan daru ini timbul. Wasairuka nafarun nakoru, dan sisa dari bulu itu adalah lubang yang menganga. Ini berita goib. Ini bukan berita goib, kata Amr bin As, itu berita apa? Berita jorok itu. Wahai bulu, kalian dimaksud dan kalian timbul. Ini disangkanya alam goib itu, padahal itu. Dan kebanyakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini, yang diciptakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah ayat-ayat mengenai tentang anggota intim perempuan, termasuk ayat ini. Kebanyakan. Ada satu, diantaranya surat As-Saff, kambing. Bahkan beliau juga menurunkan surat Al-Fil. Al-Filu malfilu wa ma adroka malfilu, gajah. Al-Filu, gajah. Allah menurunkan surat Al-Fil, dia pun menurunkan surat Al-Fil, gajah. Malfilu, apakah gajah itu? Wa ma adrokal fil, apakah kalian tahu apakah gajah itu? Gajah itu adalah binatang yang buntutnya kecil, yang belalainya panjang. Kata wa khurtumun tawil, dan belalainya panjang. Dan abuha wahtilun wa khurtumun tawilun, buntutnya kecil dan belalainya panjang. Lalu makna apa yang bisa dikaji dari ayat atau dari surat gajah itu? Kemudian dia menurunkan surat namanya Asyad, kambing. Wasati walabaniha, demi kambing dan susu kambing. Mana sih catatan ayat Musailamah Al-Kadzdzab? Catat surat Musailamah Al-Kadzdzab. Ayat ayam nggak ada. Ayat ayam ada. Oke. Ada juga ini katanya tuh surat tokek. Wasyati wa albaniha, demi kambing dan susu kambing. Wa ajabuha saudun wa albanuha, buntutnya hitam dan susunya. Wasatun saudaa, dan kambing yang hitam. Walabanul abyad, tapi susunya putih. Annahu tujuh. Ini jadi untuk menyaingi Al-Quran, beliau mendatangkan, dan ternyata beliau tidak mampu. Beliau tidak mampu untuk, bukan beliau, si Musailamah ini tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Karena tidak hanya bisa menyusun kata, harus ada segi kebilagahan sebagaimana disebutkan fi bilagati, fi balagotihi, dan wa husnin nadmi, dan wa ihbarul ghaib. Kalau kita mau mendatangkan Al-Quran, dan seringkali Allah tantang di berbagai surat, dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan tandingan Al-Quran. Jadi kesimpulan dari ayat 22 dan 23 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru atau memberikan dua poin inti. Poin yang pertama, bertauhidlah sebagai dasar keimanan kita. Bertauhidlah sebagai dasar keimanan kita dalam beribadah dan bertuhan. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup dengan bertauhid di dalam bertuhan, tapi kita masih tidak bertauhid dalam beribadah. Contoh, ngaji, sholat, atau sholat tahajud, sholat duha biasanya. Sholat duha karena ingin dibuka pintu rezeki. Sholat tahajud karena lagi ada hajat kepada Allah, lagi ada keperluan. Setelah itu, tanamkan keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah mutlak firman Allah, adalah bukan ciptaan atau karangan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ragu. Kemudian beribadahlah kita kepada Allah. Dalam beribadah jangan menyekutukan Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, yang tadinya bukan apa-apa dan sekarang menjadi apa-apa. Dan Allah menciptakan pijakan kita, yaitu
ardon firosa, dan Allah menciptakan tempat kita berteduh dan menurunkan rizki dari langit, karena semua yang kita olah ini adalah dari bumi yang diturunkan dari langit. Ustaz, aku nyen mobil diturunkan di langit. Ini bumi ini tidak akan berkesinambungan tanpa ada langit. Dan bahan-bahan untuk menciptakan mobil, menciptakan ban ini semuanya adalah hasil bumi. Dan itu Allah ciptakan untuk kita mempersiapkan bekal menuju alam akhirat. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menyekutukan Allah dalam beribadah dan bertauhid. Bertuhan kita hanya kepada Allah, beribadah kita hanya kepada Allah. Poinnya itu. Poin yang pertama, kuatkan tauhid. Poin yang kedua, yakinkan bahwa semua Al-Qur'an ini adalah mutlak firman Allah, dan Allah jaga, dan setiap generasi akan Allah hadirkan para penghafal Al-Quran lengkap 30 juz, sehingga tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Seperti itu. Para saudara-saudaraku sekalian, sudah 1 jam. Mudah-mudahan yang kita kaji walaupun belum bisa mengerti sepenuhnya, tapi bisa menjadi catatan amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para hadirin atas kehadirannya, wabil khusus kepada Sahibul Bait, fasilitator yang telah menyiapkan tempat, dan juga kepada para donatur. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita kelak menghadap Allah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena ada kemungkinan setelah tauhid kita yang lemah ini, setelah ibadah kita yang kurang ini, kita akan terus dituntut oleh Allah. Maka datanglah semangka yang akan menjadi pembela, akan datanglah goreng singkong yang akan menjadi pembela. Kata goreng singkong, ya Allah, aku lah dia ini adalah orang baik karena akan untuk pengajian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi